Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan menjelaskan terkait toxic words di kalangan Gen Z. Kita akan lebih dekat mengenai tentang apa sih tentang toxic word. Jadi toxic word adalah kata-kata atau frasa yang bersifat merendahkan, menghina, menyakitkan, atau memprovokasi emosi negatif. Dalam konteks generasi Z, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bahasa kasar yang digunakan di media sosial, percakapan sehari-hari, dan platform digital lainnya. Generasi Z atau yang populer dengan sebutan Gen Z yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an hidup dalam era digital yang penuh dengan kemajuan teknologi dan akses mudah terhadap informasi. Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial dan platform digital, Gen Z menjadi terpapar oleh beragam bahasa dan ekspresi. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang terjerumus dalam penggunaan kata-kata kasar atau rude word sebagai bentuk ungkapan diri. Penggunaan kata-kata kasar atau rude word juga telah mengalami pergeseran. Jika sebelumnya kata-kata kasar sering diucapkan ketika mengekspresikan emosi negatif seperti marah, belakangan ini saat melihat sesuatu yang keren ataupun terkejut juga kerap menggunakan kata-kata yang kasar. Saat ini yang dianggap aneh, unik, bahkan karena terkesan nyeleneh justru mudah sekali viral dan diikuti oleh banyak orang. Gen Z seringkali meniru seseorang yang menjadi contoh atau idola dari video-video viral yang mereka tonton di Instagram, TikTok maupun media sosial lainnya. Jika seseorang yang menjadi idola terbiasa dengan kata-kata kasar tersebut, maka menirukannya akan dianggap menjadi sesuatu yang keren bagi penggemarnya. Penyebab lain yang menjadikan Gen Z suka berkata kasar diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungannya. Lingkungan yang toksik biasanya akan memunculkan seseorang yang berbeda dari mereka dengan ungkapan soalin lah, curut atau sok polos dan sebagainya, sehingga agar dapat diterima dari pergaulan seseorang akan mulai menggunakan kata-kata kasar atau rude words. Seperti yang telah dikatakan oleh teman saya, dalam banyak pergaulan, banyak sekali Gen Z sekarang itu memerlukan validasi dari perkataan-perkataan kasar tadi untuk masuk ke dalam satu circle-nya. Jadi ketika ada satu kondisi di mana ketika anak ini sangat jarang berkata toksik, bahkan tidak pernah mengatakan toksik, namun ingin bergabung ke satu kumpulan pertemanan, maka dalam satu kumpulan atau circle itu tadi tidak akan menerima anak yang kurang toksik tadi untuk masuk ke dalam gengnya karena anak tersebut tidak toksik. Lalu pengaruh toxic words pada Gen Z itu ada 3. Yang pertama ada kesehatan mental. Toxic words dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seperti menurunkan rasa kepercayaan diri, menyebabkan kecemasan dan depresi. Lalu yang kedua, merusak hubungan sosial. Penggunaan kata-kata beracun dapat merusak hubungan sosial, memicu konflik, bahkan dapat memutus hubungan pertemanan atau persaudaraan. Lalu yang ketiga, ada lingkungan digital. Di era digital, penyebaran kata-kata toksik atau beracun sangat cepat melalui media sosial yang bisa memperluas dampaknya ke komunitas yang lebih besar. Lalu ada beberapa contoh kasus yang marak di sekitar kita. Yang pertama ada cyberbullying, yang mana banyak Gen Z menjadi korban atau pelaku bullying di dunia maya atau di dunia sosial media, di mana kata-kata kasar sering digunakan untuk menghina atau merendahkan orang lain. Lalu ada komentar negatif yang biasanya berseliweran di jagat-jagat sosial media di platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Komentar negatif sering kali mengisi kolom komentar, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dalam dunia media sosial tersebut. Dan juga ada di pandangan Islam tentang toxic word ini. Islam ini sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dan menggunakan kata-kata yang baik. Berikut ini ada di paparan Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Jadi ayat ini itu mengingatkan kita untuk tidak mengolok-olok orang lain dan menjaga kata-kata kita. Dan juga ada di surat An-Nisa ayat 148, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menyukai ucapan buruk dan ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan juga dijelaskan di dalam hadis, di mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi hadis ini menegaskan bahwa seorang muslim harus selalu berkata baik atau lebih baik diam jika tidak bisa berkata baik. Dan juga ada hadis riwayat Tirmizi di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang bisa berkata satu kalimat yang ia anggap remeh tetapi ternyata menyeret ke neraka. Jadi hadis ini tuh memperingatkan kita tentang bahaya dari kata-kata yang kita anggap sepele tetapi dapat membawa dampak besar. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3, yaitu yang pertama tuh kesadaran diri. Selalu introspeksi diri sebelum berbicara atau menulis, terutama di media sosial. Terus yang kedua itu edukasi. Edukasi itu mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lisan dan dampak dari kata-kata beracun. Yang ketiga itu lingkungan positif. Menciptakan lingkungan yang mendukung komunitas positif dan saling menghargai. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan kata-kata beracun memiliki dampak yang sangat negatif, terutama bagi generasi Gen Z yang banyak terpapar di media sosial. Dalam pandangan Islam, menjaga lisan adalah hal yang sangat penting dan dianjurkan. Dengan menerapkan ajaran Islam, selalu berusaha berkata baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan sehat. Mungkin cukup sekian dari kami berempat apa yang bisa kami sampaikan terkait toxic words di kalangan Gen Z. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.